Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang lanjutannya melakukan kajian Islam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Beberapa hari yang lalu saya telah membicarakan bagian kecil dari apa yang ada di dalam kitab Al-Barzanji, demikian juga dari kitab Maulid Ad-Diba yang isinya tentang bagaimana ciri-ciri fisik ya, atau bentuk luar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Maulid Ad-Diba dan di Al-Barzanji itu dinyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang paling baik bentuk luar, khalqan atau fisiknya, wa khuluqan dan bentuk dalamnya, batinnya atau akhlaknya. Nah, kemarin kita sudah membicarakan mengenai ciri-ciri fisik Rasulullah yang digambarkan sedemikian rupa detail di dalam Al-Barzanji itu mengenai fisik Rasulullah itu, sehingga gambarannya dia orang yang paling bagus, paling indah dari sisi fisiknya. Nah, itulah sebabnya maka kita bisa pahami kenapa lalu menggambarkan Rasulullah dalam bentuk grafis, tulisan, lukisan itu lalu kemudian diharamkan di dalam Islam itu. Semua ulama saya kira berpandangan sama ya. Karena itu akan pasti mengurangi kesempurnaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan melukis sebagus apapun saja tidak boleh, menggambarkan secara visual dalam bentuk apapun, seindah apapun tidak boleh, apalagi lalu kemudian menggambarkan Rasulullah dalam bentuk karikatur yang sengaja melecehkan. Wah, itu tidak bisa diterima. Itu sebabnya makanya umat Islam marah itu dimanapun kalau ada orang yang dengan sengaja melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sengaja saja tidak boleh, tetap marah umat Islam, apalagi sengaja. Nah, itulah yang terjadi dalam kasus Charlie Hebdo kemarin itu. Ya.
Meskipun ya dari sisi respon yang kemudian dalam bentuk tindak kekerasan itu juga disayangkan oleh kita umat Islam sendiri ya. Jadi kita marah ya, tapi ya kita itu kan diajarkan sedapat mungkin tidak melakukan tindak kekerasan. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan yang terkait dengan akhlak Rasulullah. Jadi kemarin sudah disampaikan ya, khalqan itu bentuk luar fisik, khuluqan itu bentuk dalam atau akhlak. Dan itu Rasulullah merupakan yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhlak itu, saudara sekalian, memang kalau kita melihat beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli itu tidak persis sama dengan perbuatan. Jadi akhlak itu sebenarnya merupakan kondisi jiwa yang dari dalam kondisi jiwa itu muncul perbuatan. Jadi perbuatan itu hanya ekspresi dari akhlak. Akhlaknya sendiri ada di dalam jiwa. Makanya tadi lawannya itu khalqan bentuk luar, ini bentuk dalam. Yang dari kondisi jiwa itu lahir perbuatan yang sedemikian rupa mudah, tanpa dipikir lagi, tanpa dipertimbangkan lagi. Jadi sudah spontan begitulah perbuatannya itu. Nah, kalau perbuatan yang muncul itu baik, maka disebut dengan akhlak yang baik. Kalau yang muncul itu perbuatan yang tidak baik, itu yang disebut dengan akhlak yang tidak baik. Gitu. Ya. Makanya saya dulu pernah memberi contoh kalau tidak salah. Orang memberi itu sudah baik, tapi belum tentu bisa disebut sebagai berakhlak pemberi. Ya. Belum tentu bisa disebut sebagai berakhlak dermawan. Orang yang sudah dermawan atau bersifat pemberi itu ya orang yang sudah mudah memberi, gampang sekali memberi. Mungkin dalam bahasa Jawanya nyah-nyoh itu ya, gampang sekali nyah-nyoh begitu. Ya. Tapi sekali lagi kita memberi itu sudah baik, ya. Tapi belum tentu orang memberi sekali dua kali kemudian disebut sebagai pemberi, belum. Itu yang membedakan antara perbuatan dengan akhlak. Perbuatan ekspresinya ya, di dalam bentuk lahirnya, nah akhlaknya itu sebenarnya di dalam batinnya, itu, bentuk dalamnya. Banyak ya para ahli yang memberikan definisi seperti itu, diantaranya Al-Ghazali. Ya. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Rasulullah itu adalah orang yang terbaik akhlaknya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Ya. Di dalam hadis yang lain juga dulu pernah kita bahas itu ya, terkait dengan ciri orang yang terbaik itu adalah terbaik akhlaknya, dan orang yang terbaik akhlaknya itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kenapa Rasulullah ini mesti berakhlak yang mulia? Ya, sangat mudah difahami ya, karena Rasulullah itu adalah utusan Allah yang misinya itu memang dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya sudah seharusnya memang kalau Rasulullah itu akhlaknya mulia, karena memang misi Rasulullah itu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia itu. Ya tidak mungkin lah ya kalau Nabi Rasul yang diutus oleh Allah misinya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, lalu Nabi sendiri kok tidak berakhlak mulia, itu tidak mungkin. Jadi itu memang justru sudah merupakan hal yang apa namanya ya sangat-sangat klop gitu ya. Ya sudah seharusnya
sudah seharusnya. Ya. Dan tentang ketinggian akhlak Rasulullah SAW ini bahkan dinyatakan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berada atau memiliki akhlak yang agung. Begitu, Masya Allah ya. Jadi apa namanya, Rasulullah itu sekali lagi dalam kitab Maulid Diba itu disebut wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khulqan. Lalu berikutnya itu dinyatakan begini, wa ahdahum ilal haqqi turuqa. Nabi itu adalah orang yang apa namanya, dalam memberikan hidayah itu ya paling bagus ya. Ya. Yang paling bisa menunjukkan jalan-jalan yang benar. Ya. Jadi sifat Nabi itu yaitu petunjuk jalan, al-hadi kepada kebenaran. Dan laki-laki ini, jadi kitab Maulid Diba Al-Barzanji itu sebenarnya ya dikarang oleh ulama ya. Jadi tapi yang namanya ulama yang mengarang ini bukan kemudian lalu asal mengarang, tetapi juga memiliki dasar-dasar yang sangat kuat ya. Misalnya tadi ketika menyatakan Nabi itu apa namanya, terbaik akhlaknya, ya, hadisnya ada, Al-Qur'annya sendiri menyatakan seperti itu misalnya. Ya, Nabi itu tinggi akhlaknya. Ketika Nabi itu merupakan orang yang menunjukkan kepada jalan yang hak, ya, tariqil haq, ya, di situ jamaah turuk, ya, ilal haq itu ruqah. Ya. Nabi sendiri pun juga dinyatakan oleh Allah SWT orang yang apa namanya, berada dalam jalan yang lurus. Apa ya, surat Yasin ya, ada ya, Yasin wa Qur'an hakim innaka laminal mursalin. Nabi itu oleh Allah juga ditegaskan innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau itu termasuk golongan para rasul. Jadi pernyataan Nabi Rasul itu pun juga disebutkan dalam Al-Quran. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ya, Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul. Itu ada beberapa pernyataan dalam Al-Quran seperti itu. Setelah itu apa? Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi Nabi itu berada pada jalan yang lurus, jalan yang kita mintakan kepada Allah itu, ihdinas siratal mustaqim itu. Makanya kalau kita itu minta jalan siratal mustaqim itu ya siratal anbiya wal mursalin, jalannya para nabi dan para rasul itu, terutama sekali jalannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang harus kita ikuti. Ya. Diskusi apa ya kita ya? Oh monggo Pak Seno. Kalau di Quran itu beberapa kita, kalau saya ke Pak Fadil itu kan isi Quran didasarkan pada keimanan gitu. Yeah. Nah, kalau Nabi gimana Pak? Kita berdasarkan kajian, berdasarkan ilmu pengetahuan atau juga keimanan Pak tentang apa yang Bapak jelaskan tadi? Iya. Untuk kita bisa meyakini, memahami itu mestinya didasarkan pada pengetahuan atau keimanan. Kalau di sisi Quran dan kita cenderung ke arah keimanan. Iya. Gimana Pak? Iya. Iya baik. Ya. Pak Seno ya, yang perlu saya tegaskan sekali ya bahwa dalam persoalan keagamaan dasar utamanya tentu adalah iman. Ya. Tentang Allah pun kita harus iman, Nabi pun juga keimanan. Saya kalau terhadap Nabi itu ya pertama sekali juga beriman. Makanya pernyataan kita itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya.
Jadi harus ada iman, harus ada iman. Dan dasarnya iman jelas. Terkait dengan apapun yang terkait dengan Islam itu dasarnya iman. Nah, hanya saja memang iman di dalam Islam itu pada umumnya lalu kemudian apa namanya bisa diketahui dengan apa-apa yang ada di dalam diri kita sebagai seorang manusia. Iman itu kan dasarnya kita percaya pada wahyu tadi ya, informasi-informasi yang berasal dari Al-Quran, dari hadis ya. Tapi kemudian apa yang datang dari Al-Quran, datang dari hadis itu kemudian kita bisa fahami ya, bahkan bisa didukung dengan penjelasan-penjelasan yang rasional ya. Bahkan tidak hanya rasional, bahkan bukti-bukti empirik kemudian ya. Nah itu jadi dasar utamanya iman dilengkapi dengan pengetahuan, baik itu lewat pengetahuan rasional maupun pengetahuan empiris ya. Coba kalau misalnya kita ngaji dengerin Gus Bahar ya. Ini Gus Bahar ini kan sekarang lagi ngetren, lagi luar biasa. Ketika membicarakan kursi ya, yang sekarang baru dibahas oleh Pak Fadil ya, yang kita masih membahas belum selesai. Itu ya dengan sangat sederhana mengatakan begini misalnya ya. Betapa ajaran Tuhan dalam Islam itu sangat keren gitu, sangat mudah difahami, bahkan apa namanya ya, begitu kuatnya gitu. Untuk difahami itu mudah. Ya, coba misalnya dalam ayat kursi kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu membenarkan dirinya dengan maha hidup, maha berdiri sendiri. Itu beliau hanya mengatakan, beliau itu kan keren Tuhan umat Islam itu. Tuhan umat Islam Tuhan yang maha hidup, maha berdiri sendiri. Loh masa Tuhan kok lalu kemudian bisa mati, itu gimana itu? Akal sudah susah itu memahami itu. Lalu kalau kemudian bisa mati bagaimana? Cuma gitu aja kalau Gus Bahar itu ya. Pak, itu benar lagi mungkin kalau saya kaitkan dengan Pak Sino. Mungkin memang kadang-kadang kita ingin menunjukkan iman dulu atau apa tadi rasional dulu. Iya. Sekarang ini kan banyak mungkin. Iya. Kaum nasionalis yang dalam sekarang dengan banyaknya trennya saya kira cukup lumayan tinggi agnostik. Iya. Ya, orang mungkin bisa. Karena mereka menunjukkan rasional itu lebih utama dulu, baru mungkin yang disebut percaya atau iman. Iya. Nah, mungkin dari segi kita Islam, kalau Islam itu harus imannya diprioritaskan yang utama dulu, baru menerjemahkan seperti yang diterangkan Ustaz tadi, rasional dari iman dulu. Jadi mungkin kedudukannya iman lebih dahulu. So kalau tidak yang saya pahami secara agnostik sudah banyak milenial sekarang, orang-orang yang saya kira sekolahnya tinggi-tinggi semua dan mereka berasal dari, karena berkenaan kalau kita lihat Jepang dan Korea sekarang itu agnostik umum besar sekali. Karena menganggap bahwa agama yang mereka anut nenek moyangnya sudah tidak rasional lagi. Nah sekarang mungkin dari sebagai Islam seperti itu. Iya. Baik Bapak dan Ibu ya. Kalau agama itu jelas sudah saya katakan tadi, dasarnya pasti iman, ya. Dasarnya pasti iman. Ya. Cuma iman dalam Islam itu sejalan dengan ilmu, sejalan dengan rasional, ya itu. Makanya dalam Islam itu dikenal ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil apa namanya? Nakli itu adalah apa yang dinukil itu diambil, dipindah
dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Dalil akli adalah dalil yang berasal dari akal kita dalam rangka untuk mendukung apa yang ada di dalam teks itu, apa yang ada dalam dalil itu. Sehingga memang dalil itu fungsinya untuk menjustifikasi teks, ya, tidak berani menyalahi teks. Itu berpikir keagamaan seperti itu. Ya. Nah, lalu memang ya kalau ilmu itu dasarnya tidak kepercayaan, filsafat dasarnya kepercayaan, jelas itu dasarnya adalah rasio. Ya. Nah, hanya saja memang ilmu sekalipun itu kemudian ujung-ujungnya juga bisa bertemu dengan agama juga, karena yang namanya agama itu berasal dari ayat-ayat Allah, ayat-ayat Qur'annya, ayat-ayat yang berasal dari Al-Quran, ya. Yang namanya ilmu dan filsafat itu mengkaji ayat-ayat kauniyah yang mestinya ya harusnya itu ketemu, idealnya memang ada beberapa yang tidak ketemu. Dulu Pak Masrur pernah itu menyampaikan ya, betapa ayat Al-Quran yang berbicara mengenai Fir'aun lalu sudah terbukti secara historis, ya. Dan banyak itu ayat-ayat Al-Quran yang kemudian bisa dibuktikan secara historis, empirik itu misalnya, ya. Jadi intinya sekali lagi, kalau tadi saya katakan, saya mencontohkan tadi tentang Tuhan tadi, itu untuk menunjukkan bahwa antara apa yang diwahyukan ya dalam Al-Quran itu kemudian bisa difahami dengan pengetahuan manusia itu bisa berasal dari akal, bisa berasal dari indera, bisa berasal dari hati, ya, intuisi, ya. Makanya dalam ya ini kalau kita agak sedikit melebar ya, misalnya bicara epistemologi itu sistem pengetahuan atau filsafat pengetahuan dalam Islam itu, atau filsafat ilmu dalam Islam itu, di dalam pemikiran Islam itu memang Pak, memang ya ada beberapa klaster epistemologi, ya. Ada yang disebut dengan epistemologi bayani. Bayani itu memang ya tadi itu dasarnya teks itu, ya. Ya, ilmu kalam, ilmu fikih itu ya teks itu dalilnya, ya. Nah, akal tadi itu berfungsi untuk memahami saja dan menjustifikasi kebenaran yang ada dalam teks itu, ya. Jadi ilmu akidah, ilmu fikih itu yang menjelaskan aja apa yang ada dalam teks itu. Nah, lalu ada sistem pengetahuan yang disebut dengan burhani. Burhani itu argumen demonstratif, ya, argumen rasional, ya, yang menggunakan logika Aristotelian gitu, ya. Nah, itu cara berpikirnya para filosof, ya. Nah, yang filosof ini memang ketika berpikir tidak mendasarkan diri pada teks, ya, dia ya langsung menggunakan akalnya itu dalam rangka untuk mendapatkan pengetahuan, ya. Nah, yang ketiga yang disebut dengan irfani, ya, itu adalah sistem pengetahuan yang dasarnya itu justru malah pada zauq, pada qalb, pada intuisi, ya, yaitu dengan mengalami langsung, ya, atau apa yang disebut dengan direct experience itu, ya, pengalaman langsung, ya. Sehingga para sufi itu ketika ingin mengetahui Tuhan tidak cukup hanya dengan Al-Quran atau dengan berpikir seperti para mutakalimin, para ahli fikih, para filosof, enggak, tapi para sufi itu ingin mengalami langsung bersama Tuhan, dekat dengan Tuhan. Makanya sangat-sangat subjektif memang karena perasaan intuitif tadi dia. Nah, itu. Nah, ini agak sedikit lebar untuk menunjukkan bahwa sekali lagi kalau yang ditanyakan Pak Seno itu ada terkait dengan dasarnya itu iman dulu, ya, pengetahuan dulu dalam Islam itu ya jelas. Kalau dalam Islam itu jelas iman dulu, baru kemudian diikuti dengan pengetahuan, ya. Jadi sekali lagi jelas itu kalau dalam Islam ya pasti yang didahulukan adalah iman, dan kemudian pengetahuan rasional dan empiris itu mengikuti dalam pengertian ikut menambah keyakinan. Itulah sebabnya maka yang namanya Islam itu sangat menganjurkan umatnya untuk
berilmu, untuk apa namanya, untuk melakukan penelitian-penelitian, ya. Tapi sekali dasarnya iman, ya. Wong kita itu kan juga, misalnya kalau kita lihat Iqra itu Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dengan nama Tuhanmu, jadi iman dulu baru kemudian meneliti, memperhatikan alam semesta, ya. Di dalam ayat yang beberapa hari yang dibaca Fadil itu, surah Ali Imran di bagian akhir itu, ya. Seorang yang disebut dengan ulul albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi zikir dulu baru berpikir. Jadi zikir itu landasan, tetap zikir dulu baru berpikir. Iman dulu baru berkegiatan keilmuan. Ya kira-kira. Dan Islam sangat luar biasa dalam Al-Qur'an itu. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Apa kamu tidak berpikir? Apa kamu tidak menggunakan nalarmu? Apa kamu tidak melihat? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Ya. Apa kamu tidak melihat itu bagaimana unta diciptakan, wa ilas sama'i kaifa rufi'at? Langit ditinggikan. Yang semacam itu banyak sekali. Nah, itu menunjukkan bahwa Islam sebenarnya merangsang umatnya untuk berpikir. Tapi berpikir itu dasarnya adalah iman. Berkeilmuan itu dasarnya iman. Nah, itulah yang membedakan antara ilmuwan-ilmuwan Islam dulu dengan ilmuwan-ilmuwan yang di Barat itu. Yang Barat itu memang justru sekuler dalam berkeilmuan, dalam berpikir itu sama sekali tidak mengaitkan dengan persoalan ketuhanan, murni ilmu untuk ilmu itu, jargonnya. Islam kan tidak begitu. Ya. Ya. Bahkan dalam Al-Quran itu masih ya. Orang yang bisa sangat takut dengan Allah itu adalah ulama, orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah para ilmuwan. Loh, itu menunjukkan betapa kedudukan yang sangat tinggi itu ilmu di dalam Islam itu dihargai betul. Ya, tetapi sekali lagi dasarnya adalah iman, dasarnya adalah zikir tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikir itu dalam kerangka zikir. Berpikir itu dalam kerangka iman, ya. Makanya bagi orang-orang ulul albab itu ketika dia sehabis memperhatikan alam semesta itu, apa yang dinyatakan pada Allah itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu ini tidak sia-sia, tidak ada yang percuma. Rabbana faqina adzabannar. Oleh karena itu jaga kami dari siksa neraka, ya. Jadi itu ya, jadi yang namanya iman harus didahulukan. Nah, terkait dengan Rasulullah sekarang, bagaimana antara ilmu dan iman? Khutbahnya Pak Musa kemarin bisa menjadi contoh. Kalau iman kita bahwa Rasulullah itu hebat, Rasulullah itu paling berhasil, ya karena kita iman. Tapi kita bisa memahami secara rasional. Oh, kalau didekati dengan ilmu manajemen pemasaran misalnya, oh kita bisa paham kenapa Rasulullah itu berhasil. Karena memang produknya sendiri sudah hebat, yang membawakan juga hebat, ya. Nah, itu luar biasa ya. Nah, makanya kemudian di dalam kitab Maulid Ad-Dibar ini, Pak, dilanjutkan karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Jadi Masya Allah ya. Jadi kalau ingin tahu akhlaknya Rasulullah, ya Al-Quran itu. Ini artinya apa? Berarti artinya bahwa ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan nyata sehari-hari. Baik dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan bermasyarakatnya, ya, dengan keluarga, dengan lingkungan, bahkan sampai dalam kehidupan bernegara itu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dengan sangat baik. Ya. Jadi karena khuluqul Quran, ya, itu merupakan
pernyataan Aisyah. Rasulullah itu ketika ditanya bagaimana tuh akhlaknya Rasulullah itu, jawaban Aisyah, karena khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah di Al-Quran itu. Coba ya, semua apa yang ada dalam Al-Quran itu dipraktekkan sama Rasulullah. Ya. Sholat, Rasulullah mempraktekkan sholat, bahkan sholatnya Rasulullah luar biasa. Ya. Sampai sholat malamnya sampai paginya bengkak-bengkak saking lamanya. Ya. Ya. Apalagi semuanya ya dipraktekkan Rasulullah, sehingga Rasulullah itu boleh dikatakan sebagai Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berjalan. Nah itu gambarannya kenapa Rasulullah itu akhlaknya terbaik itu akhlaknya Al-Quran. Nah saya akan menyebut satu sifat saja dari akhlak Rasulullah itu ya, dalam lanjutan kitab Maulid Adibah itu washimatul hufran ya. Nah, nanti silakan dibaca di Maulid Adibah itu yang bagian akhir ya, mau penutup itu disampaikan itu apa namanya sifat-sifat Rasulullah ya. Dan yang menjadi karakter atau kebiasaan Rasulullah itu adalah sifat mengampunkan ya, pemaaf, dan banyak sekali ya, fragmen sejarah Rasulullah yang menunjukkan Rasulullah itu pemaaf. Rasulullah pernah dilempari batu, dilempari kotoran, dimaafkan ya. Dulu pernah saya sampaikan Rasulullah itu ada dalam satu fragmen hidupnya itu yang saben hari itu dibully ya, oleh orang Yahudi buta. Mungkin pernah dengar cerita itu ya, mungkin sering muncul di WA, sering muncul di apa. Pernah saya sampaikan ya, saben hari itu membuli Rasulullah ya, ngejek Rasulullah, mencela Rasulullah, menjelek-jelekan Rasulullah. Tapi ada Rasulullah apa Rasulullah marah, apa Rasulullah kemudian berbuat apa terhadap dia? Enggak. Saben hari itu disukapi Rasulullah, dikasih makan Rasulullah di sudut tempat tertentu di Makkah ya. Sampai ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar itu pernah bertanya kepada Aisyah yang kebetulan anaknya ya, istri Rasulullah tapi anaknya Abu Bakar ya, apakah masih ada itu ya, akhlak Rasulullah yang belum aku tiru, yang belum aku lakukan. Ya itu Rasulullah itu setiap hari itu menyuapi Yahudi buta itu. Nah, ketika Abu Bakar ingin meniru ya, ingin praktekkan apa yang dikatakan Rasulullah ya, kamu ini siapa itu? Meskipun orang buta dia tahu itu ya. Karena apa? Karena cara menyuapinya, cara menyapanya, cara berinteraksinya lain dengan Rasulullah. Rasulullah sangat lembut, sangat halus begitu. Enggak, saya orang yang biasa menyuapi kamu setiap hari itu. Oh bukan, tidak mungkin. Oh, orangnya gini halus. Oh kamu ini, oh apa? Enggak, bukan dia. Nah terus lalu kemudian terpaksa Abu Bakar memberitahu, ya memang saya bukan orang yang biasa menyuapi kamu setiap hari itu. Yang kamu suapi setiap hari itu sudah meninggal. Nah. Loh, sedih dia. Nah, kapan? Ya, kemarin misalnya gitu, atau kapan lah yang bisa disebutkan kemudian. Nah, terus dia sangat sedih. Kamu tahu enggak itu siapa yang biasa menyuapi kamu itu siang setiap hari? Ketika diberitahu bahwa yang menyuapi setiap hari ternyata Rasulullah, dia sekaligus saat itu juga menjadi Muslim ya, gara-gara hanya karena disuapi Rasulullah setiap hari. Sementara dia saben hari itu ngomian karpe dewe dalam rangka ngejek-ngejek Rasulullah ya. Itu satu fragmen ya, yang mungkin Bapak pernah dengar ya. Fragmen lain banyak ya, termasuk yang paling monumental kan ketika Rasulullah itu hijrah ke Yasrib itu, yang dilempari batu sampai gigi Rasulullah ada yang tanggal. Itu sudah ada malaikat yang turun ya.
nawarkan kepada Muhammad, apakah enaknya orang kafir Quraisy ini dibinasakan seperti umat terdahulu. Kalau mau sekarang juga akan saya kalau memang tidak bisa dibina, apa dibinasakan saja Rasulullah. Rasulullah jangan, ya, jangan. Sampai terkenal ucapan Rasulullah itu. Ya jangan. Kalau mereka itu sekarang belum bisa beriman, siapa tahu nanti anaknya. Kalau anaknya belum beriman, siapa tahu nanti cucunya. Mereka seperti ini karena fa'innahu la ya'lamun, ya kan saya kata Pak. Mereka ini kan karena nggak tahu saja. Nanti kalau sudah tahu akan beriman semua. Lo coba sampai begitu, segitunya Rasulullah SAW. Ya, jadi Nabi itu punya sifat pengampun dan pemaaf luar biasa. Nah ini yang tidak mudah itu menjadi pengampun, pemaaf itu. Nah itulah Islam yang mengajarkan untuk memberikan ampunan itu bahkan kalau perlu tanpa diminta sekalipun. Ya. Ya. Makanya sifat ihsan itu bukan sekedar minta maaf, tapi bisa memberi maaf. Nah kalau minta maaf itu kan memang wajar, orang salah minta maaf. Tapi bagaimana ada orang lain salah kita maafkan? Loh itu yang memang disebut dengan ihsan itu. Makanya ihsan itu kan berbuat yang terbaik. Jadi saya pernah membahas khusus ihsan. Ihsan itu memberikan lebih, menuntut sedikit. Itu ihsan. Kalau adil itu kan seimbang antara hak dan kewajiban. Ihsan itu tidak menuntut hak, tapi melaksanakan kewajiban. Orang salah dengan kita, itu kita boleh membalas kesalahannya sebenarnya. Misalnya ya Pak ya, saya ditempeleng Pak Hamzah, saya balas tempeleng itu boleh, itu adil. Ya. Tapi kalau kemudian saya maafkan, itu baru ihsan. Ya, jadi membalas itu boleh sebenarnya, adil itu namanya. Adil itu sudah baik. Tempeleng balas tempeleng, itu adil. Tapi kalau kita mau memaafkan lebih baik. Ya. Nah, Nabi itu ihsan, Nabi itu luar biasa. Ya, karena punya sifat pemaaf. Baik, sementara sampai di sini dulu. Ya. Sementara sampai di sini dulu. Ya. Jadi banyak itu akhlak Nabi yang disebutkan di dalam kitab Al-Adibah. Nah, coba kalau kita misalnya mengkritik isi kitab Al-Adibah seperti ini, itu apa salahnya itu? Kita mengkaji sifat-sifat Rasulullah ya, kan malah justru harusnya kita itu punya contoh ya, contoh. Aduh, Nabi kok ternyata sifatnya seperti itu ya. Nah kita ngaji. Nah repotnya masalahnya itu tadi, kadang-kadang kita itu baca tiba ya, sing mengkritik jadi bid'ah orang ngerti dan jadi kiopo, sing maca dhewe ya seringkali juga nggak paham. Jadi katanya kalau kritiknya Gus Bahar itu jadi podo orang ngerti nih. Ya, itu. Tapi mudah-mudahan lah ya dengan sedikit-sedikit seperti ini kita menjadi semakin mengerti. Ya, kalau Gus Bahar kemarin ketika mengaji ngaji di gubernuran itu ketika Mauludan, juga hanya membaca kitab Maulid Adibah. Tapi beliau berbicara mengenai nasabnya. Oh itu luar biasa. Ternyata Nabi itu juga memiliki keturunan yang luar biasa. Dan sampai sambung kepada Nabiullah Ibrahim gitu. Ya. Dan itu karena ada bukti sejarah, ada maqam Ibrahim itu. Nah itu Pak Seno ya. Jadi antara kepercayaan dengan bukti-bukti pengetahuan itu lalu nyambung gitu. Ya. Ada bukti sejarah, ada maqam Ibrahim, ada Hijr Ismail, ada Sofa Marwah. Itu kan bukti-bukti bahwa Nabi Ibrahim pernah di Makkah itu, meskipun Nabi Ibrahim sendiri tidak asli Makkah. Ya. Nah itu, ya. Menarik itu. Ya. Kajian seperti itu menarik sekali. Ya. Sehingga memang lalu sekali lagi ya ada pasti dasarnya keimanan. Ya. Nabi itu, sebab kalau tidak iman, Pak Nun Sewu, kalau tidak iman,
Orang itu ada Pak yang sangat mengagumi Nabi, yang sangat tahu tentang Islam, tapi katanya tidak berislam. Ya. Banyak sekali. Ya. Dulu pernah saya ceritakan tuh, ada yang namanya seorang orientalis yang bernama Anna Marie Schimmel itu ya. Oh itu hafal Al-Quran, hadis hafal semua. Ya. Tapi sekali lagi kalau tanpa dasar iman ya tidak nyaut. Makanya ya Allah, makanya kita itu kan berkali-kali menyatakan, para kiai berkali-kali menyatakan, alhamdulillah kita ini diberi nikmat yang berupa iman dan Islam. Nisbate awake dhewe iki sapa to ya? Wong ngalian. Karo Nabi ini jaraknya jauh sekali dari segi waktu, dari segi tempat. Ya. Kok bisa beriman dengan Nabi itu bagaimana? Itu kalau tidak merupakan nikmat, tidak mungkin itu. Itu pilihan Allah itu, dan itulah makanya kita syukuri. Ya, kita syukuri. Orang yang dekat di sana pun belum tentu iman dengan Nabi. Orang yang ilmunya tinggi belum tentu beriman. Nah, iman itu Pak, untuk membedakan bedanya dengan ilmu Pak. Ya. Kalau pengetahuan tadi kan ini Pak, ya rasio pengetahuan atau empiri dengan indra. Iman tuh di sini Pak. Nah di sini ini bukan kita yang menguasai Pak. Makanya tadi orang pinter sekalipun, tahu sekalipun, belum tentu iman. Ya, belum tentu iman. Ya, belum tentu iman. Ya, makanya lu doa kita itu kan, ya Allah mohon diberi hidayah, diberi istiqomah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku pada agamamu. Loh, yang namanya hati ini kenapa disebut hati itu karena qalbun itu bolak-balik Pak. Lah yang membolak-balikkan itu siapa? Allah. Nah kita mohon kepada Allah untuk menjadikan hati kita itu istiqomah, tetap ya, tidak bolak-balik. Terima kasih atas kesabaran Bapak dan Ibu, dan ini memang hari Ahad. Ya jadi tapi tadi saya meskipun hari Ahad, tapi karena saya kemarin punya hutang itu sehingga mau saya selesaikan sebenarnya supaya setidak-tidaknya meskipun sedikit itu nyambung itu dengan pembicaraan yang terkait dengan kemarin bicara tentang fisik Nabi, yang sekarang ini bicara tentang akhlak Nabi ya. Jadi mudah-mudahan kalau ada kesempatan lain nanti kita akan bicarakan lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas ketidaknyamanan ya. Mungkin agak siang ini. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.